Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, jumpa lagi dengan Ibu Pasnawati dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Mudah-mudahan dengan melakukan doa tadi, pelajaran kita dari awal sampai akhir lancar hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, pelajaran kita pada kali ini yaitu bab 3 tentang taharah. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan tentang kebersihan. Kebersihan yang dimaksud di sini adalah segala aspek kebersihan seperti kebersihan badan, kebersihan pakaian, dan kebersihan tempat tinggal dan tempat ibadah. Mengapa demikian? Karena Islam sangat menjaga kesucian sebelum melaksanakan ibadah, khususnya ibadah sholat. Sebelum melaksanakan sholat, seorang muslim diperintahkan untuk berwudu. Nah, berwudu ini merupakan salah satu tata cara bertaharah. Tahukah Ananda bagaimana tata cara taharah yang benar? Untuk itu, pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang ketentuan dan tata cara bertaharah yang sesuai dengan syariat Islam. Pengertian taharah. Secara bahasa, taharah artinya bersih atau suci. Sedangkan secara istilah, taharah berarti bersuci atau membersihkan diri dari segala sesuatu yang menjadikan diperbolehkannya mengerjakan sholat. Taharah juga berarti membersihkan diri dari kotoran, hadas, dan najis. Taharah ini dilakukan untuk mengangkat kotoran dan najis yang dapat mencegah sahnya sholat, baik najis ataupun kotoran yang menempel di badan, pakaian, tempat ibadah seorang muslim. Adapun tujuan taharah ini adalah untuk menghilangkan hadas dan najis. Bagaimana caranya? Baiklah, Ibu akan menerangkan bagaimana tata caranya. Yang pertama yaitu hadas dan cara mensucikannya. Apakah itu hadas? Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syarak yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, atau ibadah lainnya. Hadas ini terbagi kepada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dubur dan kubul seperti buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Yang kedua, menyentuh dubur dan kubul dengan telapak tangan.
Dan yang ketiga, hilang akal karena tidur, gila, atau mabuk. Sedangkan yang keempat adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Sekarang bagaimana cara kita mensucikannya? Cara mensucikan ketika kita dalam keadaan berhadas, yang pertama adalah berwudu. Jika tidak ada air, maka kita boleh melakukan tayamum. Setelah hadas dengan tata cara mensucikannya. Kemudian yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar adalah sesuatu keluar atau terjadi sehingga menyebabkan seseorang harus melakukan mandi besar atau mandi junub. Hadas besar merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan suami istri. Yang kedua, datang bulan atau haid bagi perempuan. Yang ketiga, keluarnya darah nifas bagi wanita, melahirkan. Dan yang keempat, selanjutnya adalah keluar mani bagi laki-laki. Jadi, kalau kita terkena hadas tersebut, maka kita harus mensucikan supaya kita bisa melakukan ibadah. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Adapun cara mensucikan kalau tubuh atau diri kita terkena hadas besar adalah dengan cara mandi wajib atau mandi besar. Yang kedua dengan cara bertayamum. Nah, bertayamum ini dilakukan apabila tidak ada air. Selanjutnya masuk kepada najis. Apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Najis ini terbagi kepada 3, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawasithah, dan najis mughallazah. Jadi kalau tubuh kita terkena oleh najis, maka kita harus mensucikannya. Baiklah, kita masuk kepada najis yang pertama adalah najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah ini merupakan najis tergolong najis ringan. Apa contohnya? Yaitu air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI atau air susu ibunya. Jadi, jika pakaian kita atau tubuh kita atau tempat sholat terkena air pipis anak-anak laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun dan belum makan apa-apa, maka najis itu tergolong kepada najis mukhaffafah atau najis ringan. Cara mensucikannya adalah dengan memecikkan air atau mengusapkan air pada benda yang terkena najis. Jadi cara mensucikannya itu cukup kita memercikkan air pada benda yang terkena najis. Yang kedua adalah najis mutawasithah. Najis mutawasithah adalah najis yang tergolong pertengahan atau najis sedang. Adapun yang termasuk kepada najis mutawasithah ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, dan bangkai binatang. Najis mutawasithah ini terbagi kepada 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Akan Ibu jelaskan apa itu najis ainiyah.
Najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya, atau dapat diketahui oleh indera seperti warna, bentuknya, rasanya, dan baunya. Jadi kita dapat bisa menciumnya, kita dapat melihatnya. Bagaimana cara mensucikan jika kita terkena oleh najis ini? Cara mensucikannya adalah dicuci dengan air yang mengalir atau mengalirkan air pada benda yang terkena najis sampai hilang warnanya, bentuk, rasa, dan baunya. Yang kedua, najis mutawasitah hukmiyah. Apa itu najis mutawasitah hukmiyah? Najis mutawasitah hukmiyah ini adalah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya. Dia yakini ada tapi tidak nyata wujudnya. Atau dengan kata lain, najis yang tidak dapat diketahui oleh indera seperti warna, bentuk, rasa, dan baunya. Namun, kita yakin bahwa najis itu ada. Apa contohnya? Contohnya di sini adalah percikan air kencing pada celana yang sudah kering. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dicuci dengan air yang mengalir tanpa harus hilang warna, bentuk, rasa, dan baunya. Kenapa? Karena dia tidak nyata. Dan yang ketiga adalah najis mughallazah. Apa itu najis mughallazah? Najis mughallazah ini adalah najis yang tergolong berat, yaitu najis yang bersumber dari anjing dan babi. Baik jilatannya, air kencingnya, kotorannya, daging, tulang, serta darah maupun bangkainya. Jadi semua yang ada pada tubuh anjing atau babi itu termasuk najis mutawasitah. Bagaimana cara membersihkannya? Adapun cara mensucikan atau membersihkannya adalah dicuci dengan air yang suci sebanyak 7 kali. Jadi kita cuci pakaian atau tubuh kita yang terkena oleh jilatan anjing tadi atau babi tadi dengan 7 kali dengan air, dan 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Itulah tata cara membersihkan najis mughallazah atau najis berat. Nah, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang toharah, tentang hadas, dan tentang najis serta pembagiannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi Ananda semua dan Ananda dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pelajaran minggu depan, kita akan mempelajari alat-alat taharah atau apa-apa saja yang dapat kita gunakan untuk melakukan taharah atau bersuci. Ibu sudahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.